Terima kasih atas pujiannya. Kemudian asalnya dari mana? Asal saya dari Limbon Ibu, bagian dari dekatnya itu di Malimbong. Di Malimbong ya? Iya Ibu, yang pas jalan pertigaan kalau sudah di jalan terus ke Bitung itu kan ada pertigaan. Nah kita belok kiri Ibu, lurus ke dalam mungkin sekitar 5 menit lagi baru sampai di rumah saya Ibu. Jadi kita satu arah karena ibu juga dari CSM. Wah berarti kita searah ya? Iya. Saya baru tahu. Kamu PP atau ngekos di sini? Kebetulan saya PP Ibu. PP? Iya Ibu. Sama? Sendiri Ibu. Sendiri ya? Iya. Baik, saya akan perkenalkan diri atau tidak sudah tahu Ibu? Tidak Ibu? Tidak. Oke baik. Perkenalkan nama Ibu itu Marina Limbong, biasa dipanggil Ibu Marina. Kemudian tempat tinggal saya atau asal saya itu di CSM Bitung. Sudah pernah ke Bitung? Sudah pernah 1 kali Ibu, tapi lama. Kayaknya agak jauh ke sana Ibu. Iya jauh, kayaknya 30 menit ke sana. Oh Ibu. Baik, tujuan tidak ke sini untuk apa? Tujuan saya datang ke sini itu sebenarnya akhir-akhir ini saya mempunyai masalah. Nah saya ingin menceritakan masalah saya kepada Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan solusi atas masalah saya. Oke baik, sebelum saya memberikan tidak solusi untuk mengatasi masalah ini, di sini kan ada beberapa guru BK. Yang pertama itu ada Ibu Ida. Tidak kenal Ibu Ida? Kenal Ibu, karena sering ketemu kalau ada di sekolah. Kemudian yang kedua itu Pak Narno. Saya juga kenal Ibu, kebetulan mereka sering biasa juga datang di kelas melakukan bimbingan kelas Ibu. Kira-kira menurut Pak Narno itu orangnya bagaimana? Kalau menurut saya Ibu, Pak Narno itu orangnya asik, suka bercanda, jadi welcome dengan kita. Ya betul sekali. Dan kemudian ada saya, terus kenapa tidak memilih saya? Kenapa tidak memilih Ibu Ida atau Pak Narno? Alasan saya memilih Ibu karena yang pertama itu kata teman-teman saya itu orangnya asik, sama dengan Pak Narno suka bercanda, karena saya lebih memilih Ibu itu karena Ibu juga merupakan merdeka yang paling muda di sini, jadi kayak saya rasa kayak sudah nyaman dengan Ibu, jadi karena hampir sama umurnya Ibu, ya tidak hampir sama Ibu, masih kerja Ibu itu masih muda, makanya saya datang ke Ibu. Jadi menurut saya sudah tua ya, Ketika Ibu saya masih muda, lebih tahan Ibu. Ya baik, terima kasih Kak ya. Ya Ibu. Apakah sebelumnya sudah tahu apa itu bimbingan dan konseling? Setahu saya Ibu bimbingan itu di mana guru di sekolah itu membimbing siswa agar mereka terhindar dari masalah, agar kami juga bisa menentukan tujuan kami ke depannya dan bisa memilih apa yang kami lakukan, mana yang langkah yang baik dan mana yang langkah yang tidak baik. Kemudian kalau konseling itu Ibu gimana? Guru BK itu memberikan Ibu, selain guru BK itu mungkin memberikan solusi kepada kami agar kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri. Itu saja yang saya tahu tentang ini dan konseling Ibu. Ya, yang dikatakan Anda itu sudah benar. Apakah Ibu masih mau menjelaskan? Kalau saya Ibu mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi. Ya, baik. Saya akan menjelaskannya karena tidak juga sudah sebagian, jadi saya tambahkan sedikit ya. Yaitu bimbingan itu adalah untuk memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Kemudian konseling itu untuk menyelesaikan masalah siswa, di mana jika siswa mengalami masalah, guru BK bisa menyelesaikannya. Ya. Kemudian ada beberapa asas. Apakah
Ega sudah tahu asas apa saja tidak itu ya tidak yang baik, saya akan memberitahukan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana kalau Ega menceritakan masalahnya, ibu tidak akan memberitahukan kepada siapapun, baik itu dengan ibu, dengan Ega atau pacar Ega. Ya, saya tidak akan membocorkan rahasia Ega. Kemudian ada kesukarelaan, di mana Ega datang ke sini. Apakah Ega datang ke sini dari saran teman atau orang tua atau kemauan Ega sendiri? Saya dengan di sini bukan kemauan saya sendiri, karena saya sudah tidak tahu mungkin ke siapa untuk menceritakan masalah saya, makanya saya datang ke sini, mungkin ibu bisa membantu saya atas masalah saya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga itu asas keterbukaan, di mana Ega menceritakan masalahnya, jangan sepotong-sepotongnya, supaya ibu bisa tahu dan ibu bisa memberikan solusi untuk Ega. Nah, Ega juga jangan sungkan-sungkan cerita ke saya ya, karena ibu ini orangnya welcome. Jadi kalau misalnya Ega mau cerita apa, ibu bisa memberikan solusi. Iya ibu. Ya, baik. Kira-kira masalah yang ingin diceritakan Ega itu apa? Masalah saya itu ibu kurang percaya diri. Ya, Apakah boleh saya menceritakan itu kesalahan saya? boleh. Silakan ibu. Masalah yang selama ini yang saya hadapi itu yaitu kurang percaya diri, di mana ketika di dalam kelas itu, ketika guru memberi pertanyaan untuk dijawab kepada mahasiswa, nah ibu kan biasanya misalnya memberi soal di papan ibu. Nah biasanya guru menanyakan siapa yang mau menjawab soal di depan, yang mau menjawab soal di depan bisa maju ke depan. Nah, saya sebenarnya ingin maju ke depan itu menjawabnya, tapi itu yang masalahnya itu kurang percaya diri. Nah yang menyebabkan saya kurang percaya diri itu yang pertama itu ketika saya masuk di mana kayak pikiran negatif itu selalu muncul di pikiran itu. Contohnya itu ketika dalam hatiku, pikiran saya itu ibu, contohnya ketika saya maju nanti menjawab soal yang diberikan oleh bapak di kelas, nanti teman-teman ada yang bilang capek ibu, cari nilai kah, atau dibilang sok pintar. Nah itu yang menyebabkan saya kurang percaya diri untuk menjawab soal tersebut. Nah contohnya juga ibu misalnya di organisasi, nah kebetulan ibu saya mengikuti organisasi kelompok di sekolah ini ya. Nah kebetulan kan ibu kan setiap hari Sabtu itu biasanya diadakan kegiatan pramuka. Itu hari ibu saya pernah disuruh menjadi pemimpin. Nanti saya tolak ibu karena apa? Alasannya ibu karena saya merasa kurang percaya diri. Saya di dalam hati saya itu muncul kayak tidak pantas. Nah, makanya saya malu. Contohnya juga itu ibu yang paling sering saya alami ketika dalam kelas itu, ketika melakukan presentasi itu saya kurang percaya diri. Ketika saya sudah di dalam kelas ibu mau sementara presentasi, tetapi saya itu ketika presentasi itu berbicara masih kayak berbelit-belit itu, suka gemetar juga ibu, jadi nafas itu tidak teratur. Nah itu yang membuat saya kurang percaya diri, karena hampir sama sih itu takut, hampir sama sih ada dengan ibu, karena ketika saya nanti itu tahu di depan itu takut diketawain teman, takut dibilang sok pintar, takut dibilang inilah begitulah itu. Makanya kayak masalah ini saya menurut saya itu kayak susah sekali saya atasi, karena kayak kurang percaya diri tuh bu. Kayak saya pengen ibu kayak teman-teman yang lain tuh bu, mereka itu percaya diri, makanya mereka itu sering mendapatkan nilai yang tinggi karena mereka percaya diri. Yang mungkin ibu bisa memberikan solusi
atas masalah yang saya hadapi. Ya baik ya, terima kasih karena sudah menceritakan masalahnya tentang kurang percaya diri ya. Ya, yang diceritakan tidak tadi yang misalnya tidak percaya diri karena misalnya ada pertanyaan atau yang diberikan oleh guru, sebenarnya Ega mau menjawab tapi Ega ragu-ragu ya. Ragu-ragu karena mungkin teman-teman yang lain tuh bilang cari perhatian dari guru, nanti dibilang sok pintar atau dibilang lagi capek, sampai tidak cari perhatian capek atau ingin dibilang mau ditambah nilainya yang menjadi yang paling pintar di kelas gitu. Ya, dan cerita Ega itu kalau misalnya tidak mau menjawab pertanyaan, anggap saja Ega itu sendiri di dalam kelas. Jadi Ega bisa jangan Ega bilang saya mau menjawab tapi saya malu-malu. Jadi anggap saja di ruangan itu tidak ada orang. Di ruangan itu cuma ada Ega sama ibu. Supaya ketika saya ingin misalnya ada guru di depan yang memberikan pertanyaan, mungkin saya akan memberikan diri untuk mengatakan anggap saja ada saya yang memberi yang ada di ruang tersebut. Ya. Kemudian yang kedua tadi itu kalau misalnya ada mau apa tadi yang dibilang Ega yang kalau masih misalnya presentasi ibu kayak dari bicara dan dia tahu badanku nafas sudah tidak teratur kayak rendang nih sholat kalau rendang nih sholat ibu kalau percaya diri kayak malu ibu tentang kejadian takut salah. yang baik Ega kalau misalnya begitu Ega mungkin saran dari ibu itu kalau misalnya ada teman, apakah Ega punya teman dekat? Punya ibu. Punya ya, kan Ega punya teman dekat. Nah di situ Ega bisa kalau misalnya Ega kumpul-kumpul sama temannya, Ega bisa bercerita dengan temannya, atau Ega bisa bercerita di depan cermin. Harus percaya diri supaya kalau misalnya Ega presentasi itu Ega sudah tidak malu dan Ega juga sudah percaya diri. Nah pasti teman-teman Ega itu bilang wah Ega kok sudah bisa percaya diri ya sedangkan saya belum bisa. Teman-teman Ega itu pasti bertanya ke Ega kenapa Ega bisa percaya diri padahal dulunya itu Ega ini tidak berani tampil, malu-malu tampil dan tidak berani berbicara di depan umum. Kemudian Ega juga kalau misalnya di dalam kelas itu Ega bisa mencari teman-teman Ega supaya Ega bisa bergabung ke teman-teman yang percaya diri. Ya. Jadi dapat saya simpulkan ibu yang solusi dari ibu yang pertama itu ketika saya ingin menjawab pertanyaan di depan agar saya tidak percaya diri, anggap saja tidak ada orang dalam kelas, anggap saya dengan guru itu guru yang ada di dalam kelas sehingga saya dapat percaya diri untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh bapak ibu guru di kelas. Kemudian solusi kedua yang saya ambil dari yaitu berlatih di cerminnya ibu. Ya, contohnya mungkin yang saya tangkap itu ibu, contohnya hari ini minggu depan saya akan melakukan presentasi. Nah, mungkin mulai hari ini nanti malam saya akan berlatih di depan cermin ataupun di depan orang-orang yang ada di rumah saya untuk berlatih kepercayaan diri saya sehingga ketika saya akan minggu depan untuk melakukan presentasi saya tidak merasa gugup ataupun kurang percaya diri sehingga saya melakukan presentasi berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga solusi yang saya dapatkan ketiga dari ibu yang terakhir itu gimana saya harus sering bergabung kepada teman-teman yang aktif di dalam kelas ibu.
contohnya itu teman-teman yang aktif itu biasanya kan ketua kelas, pengurus Iya. kelas, mungkin saran dari ibu itu yang disuruh bergabungnya. Iya. Mungkin saya akan melakukan itu di mana saya akan bergabung dengan teman-teman yang aktif di dalam kelas atau tentang dalam kelas, sehingga saya dapat meningkatkan percaya diri mereka, sehingga saya juga mungkin bisa menanyakan apa saja yang menyebabkan mereka sehingga mereka percaya diri. Mungkin ada solusi yang akan mereka berikan kepada saya. Ibu bisa membantu saya mengatasi ketidakpercayaan diri saya itu. Itu kesimpulan solusi yang saya dapatkan dari ibu. Ya, kemudian Ega kan sudah kelas 12 ya, jadi tidak lama lagi Ega keluar dari sekolah ini. Nah, kira-kira Ega mau lanjut kuliah atau tidak? Sebenarnya sih ibu waktu saya pikir-pikir mau lanjut kuliah atau tidak, tapi setelah saya berbicara kepada kedua orang tua saya, menanyakan keadaan ekonomi orang tua saya, melihat keadaan ekonomi orang tua saya menanyakan kepada kedua orang tua saya bahwa apakah orang tua saya mengizinkan saya ketika setelah kelas 12 apakah saya boleh melanjutkan pendidikan saya. Nah, kedua orang tua saya itu kebetulan katanya masih mampu untuk membiayai saya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Makanya ketika saya tamat nanti kelas 12 itu ibu rencananya saya akan melanjutkan pendidikan tetapi tetap di Toraja. Di Toraja ya. Nah, kebetulan di Maintenance itu di AKN. Kamu tahu? Oh iya ibu, kebetulan saya pakai apa sih bu, karena yang pertama alasan yang membuat saya ini apa sih yang pertama itu karena sama-sama sih tetap di Toraja, jadi tidak mengeluarkan biaya transportasi yang banyak. Contohnya kami ke Makassar kan menghasilkan uang yang banyak tuh. Yang kedua itu karena setahu saya itu katanya biaya kuliahnya di atas itu murah-murah itu. Makanya saya memilih di atas itu karena saya juga melihat dari kondisi ekonomi orang tua saya. Kemudian kalau misalnya Ega lanjut di perguruan tinggi, jurusan apa yang akan Ega ambil? Kalau menurut saya ibu, ketika saya mau memasuki kuliahan, saya ingin mengambil jurusan kimia dan konseling seperti itu. Ya, baik. Kan rencana Ega kan melanjut di AKN, kemudian mau mengambil jurusan bimbingan konseling. Nah, di situ Ega sudah mulai latihan di rumah, latihan di cermin supaya Ega bisa percaya diri, karena kalau kita kuliah itu kita banyak presentasi di depan. Nah, Ega juga bisa mulai percaya diri, karena kalau Ega tidak percaya diri, bagaimana Ega mau menjadi guru bimbingan konseling kalau Ega sendiri yang tidak percaya diri. Ya, kemudian apakah masih ada lagi yang bercerita? Sebenarnya saya mempunyai masalah satu lagi. Apakah masih ada waktu yang diberikan? Masih ada. Kalau tidak ada sih kesibukan Tidak ada, karena sebenarnya tadi mau masuk kelas tapi anak-anak di dalam sementara belajar, jadi tidak bisa berlanjutkan. berarti saya bisa menceritakan masalah saya lagi. Baik ibu, terima kasih atas kesempatan yang masih diberikan kepada saya untuk menceritakan masalah yang saya alami ibu. Masalah yang saya alami akhir-akhir ini itu ibu, saya itu sering bolos ibu. Sering bolos ya? Iya ibu. Alasan faktor yang membuat saya sering bolos itu yang pertama itu ketika pelajaran jam yang terakhir kan biasanya saya membosankan ngantuk, makanya saya lebih memilih bolos. Kemudian alasan keduanya itu ibu, karena biasanya juga itu jam terakhir toh pelajaran yang membosankan itu ibu, contohnya matematika, biologi, kimia, jadi apalagi kalau gurunya itu ibu membosankan juga.
bolos. Kemudian yang ketiga itu Ibu, saya juga sering lapar Ibu, karena terakhir kan Ibu ya, makanya saya sering bolos Ibu. Itu saja masalah yang saya hadapi. Ya baik Ega, kan masalah Ega yang kedua ini sering bolos ya. Kira-kira sejak kapan Ega mulai merasakan melakukan risiko bolos Ibu? Ya, Ketika saya semester 2 di kelas 11 ini Ibu, baru ya. Ya. Ega kalau misalnya Ega sendiri tidak sama teman, apakah Ega berani bolos atau tidak? berani Berani. sama teman-teman ataupun sendiri itu Ibu, saya tetap berani bolos. Kira-kira alasan Ega kenapa bisa bolos? Yang tadi saya bilang Ibu, karena memang di kelas saya tidak suka dengan mata pelajarannya, bosan juga dengan gurunya yang selalu menjelaskan. Kemudian yang ketiga itu lapar. Ya, Ibu juga pernah merasakan itu ya. Ibu tidak bolos, bukan bolos solusinya. Kalau misalnya Ega merasa bosan dengan gurunya atau pelajarannya, Ega bisa bertanya ke gurunya atau bertanya tentang pelajaran yang dipelajari supaya Ega tidak merasa bosan. Kemudian kalau misalnya Ega lapar itu kan ada jam istirahat, tidak bisa pergi membeli makanan atau Ega bisa membawa bekal supaya Ega tidak lapar ketika melakukan pelajaran di jam terakhir. Kan anak-anak itu biasanya kalau misalnya jam-jam terakhir itu memang banyak bolos ya, terutama di IPS banyak sekali bolos itu kalau jam-jam terakhir. Biasa mereka lewat jendela itu tasnya dikasih kedua baru pura-pura keluar pegang mandi. Apakah Ega juga begitu? Pernah Ibu, sering sering. Nah, kalau bisa Ega jangan berdasarkan itu ya. Kemudian di masalah yang tadi itu Ega mengantuk. Kalau misalnya Ega mengantuk itu Ega bisa mencuci muka, supaya tidak mengantuk. Kemudian itu Ega juga jangan duduk di belakang, karena kalau misalnya duduk di belakang itu kan kita merasa bosan, tidak terlalu memperhatikan guru di depan. Kalau di depan itu kan kita tidak merasakan mengantuk karena kita biasa takut toh, dan kalau misalnya mengantuk tuh kita biasa ditanya-tanya. Apakah Ega sering merasakan hal itu? Sering Ibu, makanya saya bolos karena kan sudah duduk di belakang pasti ya, apalagi kalau matematika pasti ditanya-tanya tuh Ibu, makanya lebih baik bolos lagi daripada ditanya-tanya. Iya ya. Baik Ega, dari masalah yang diceritakan Ega, masalah yang pertama tadi itu kurang percaya diri ya. Ya kan saya sudah katakan tadi, kalau misalnya Ega mau percaya diri itu Ega bisa bersosialisasi. Ya, bersosialisasi kepada orang. Misalnya ada orang lewat itu kita sapa, lalu kita berteman dengan dia. Kemudian yang kedua itu Ega juga bisa kalau misalnya ada kerja kelompok, Ega bisa Ega bisa bergabung dengan teman-temannya. Kemudian Ega juga bisa menjadi pemimpin kelompok di situ supaya Ega bisa percaya diri. Kemudian kalau misalnya mau presentasi besok malamnya itu Ega bisa latihan di depan cermin, berlatih di depan cermin supaya Ega tidak grogi pas ya. Betul. Kemudian
bolos ya. Ya kan ibu sudah menjelaskan tadi, tidak bisa duduk di depan supaya tidak terlalu membosankan pada saat mengikuti pelajaran. Kemudian yang soal lapar ya, tidak bisa membawa bekal ke sekolah. Kira-kira jam pulangnya Ega itu jam berapa? Coba lagi jam 4 ya. Oh, ibu kira ada itu MBG atau di sekolah ini belum dapat, belum dapat. Belum, saya kira sudah dapat. Ya, kemudian itu Ega juga bisa kumpul-kumpul dengan teman, duduk-duduk berkelompok supaya tidak terlalu membosankan. Ya mungkin Itu dari berarti solusi yang atas masalah saya yang kedua ibu yang sering bolos itu yang pertama itu mungkin saya bisa duduk di depan agar tidak mengganggu, agar tidak bosan ketika mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua itu ketika saya mengganggu itu mungkin bisa ke kamar mandi untuk cuci muka agar lebih segar ya ibu. Ya, kemudian yang ketiga itu yang saya solusi yang saya tangkap dari ibu yaitu ke kantin saat istirahat agar pada saat jam-jam berakhir itu sudah tidak lapar ya ibu. Itu solusi yang saya tangkap atas masalah saya yang kedua itu solusi yang ibu berikan. ya, berarti Ega sudah mengerti solusi yang ibu berikan. Ya ibu sudah. Ya baik. Harapan ibu Ega semoga kedepannya Ega lebih percaya diri, Ega lebih bisa menjadi lebih percaya diri dari teman-teman Ega ya. Karena kan Ega berencana mau lanjut di YKN ya, ambil jurusan bimbingan dan pendisiplinan dan konseling. Kan jadi kalau misalnya Ega jadi guru itu bagaimana Ega mau memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah kalau Ega sendiri yang tidak percaya diri. Dan kemudian Ega juga jangan sering bolos ya, apalagi Ega kan sudah mau keluar dari sekolah ini. Ya, harapan ibu itu semoga Ega bisa melanjutkan sekolahnya dengan baik. Kemudian kalau misalnya sudah ada perkembangan, Ega bisa hubungi ibu atau datang ke ibu, karena kalau misalnya Ega bisa berubah setelah saya memberikan solusi, ibu juga ikut senang karena ibu rasa ibu berhasil memberikan solusi kepada Ega. Iya ibu. Baik ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas solusi-solusi yang ibu berikan. Semoga solusi yang ibu berikan kepada saya itu dapat saya lakukan sehingga dapat mengubah perilaku yang tidak baik saya menjadi yang baik ibu. Kira-kira ibu apakah saya boleh datang lagi ketika saya ingin curhat ke ibu atau mempunyai masalah? Boleh sekali, karena banyak teman-teman Ega ada juga dari kelas 10, kelas 11, 12, biasa hampir setiap hari datang ke sini untuk bercerita, biasa bercerita tentang soal pacarnya, keluarganya, tentang pertemanannya juga. Kalau misalnya ada teman atau teman-teman Ega mau datang ke ibu, ibu siap untuk menjadi teman curhat Ega maupun teman-teman Ega. Iya ibu, kalau boleh tahu ibu apakah setiap hari ada di sekolah atau tidak ibu? Ya, saya setiap hari ada di sekolah sampai jam 2:30. Oh iya ibu, terima kasih. Ya, Berarti saya bisa datang ibu ketika saya ingin mencerita ke ibu atau punya masalah ibu. ya bisa sekali. Ya, kira-kira kan Ega mau lanjut dia, kebetulan di Bank itu ada teman saya yang punya kos-kosan atau Ega mau PP Rencana ibu ngekos, dan kebetulan juga ada teman saya di atas dekat kampus, dan kos-kosnya juga itu khusus untuk putri. Iya, mungkin saya bisa berkomunikasi dengan teman dia ketika saya ingin ngekos ibu.
pembelajaran Pinjas. Pinjas ya. Iya Ibu. Dari Bu siapa? Pak Ronald ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih Kak sudah menceritakan masalahnya kepada saya. Saya juga senang sudah bisa memberikan solusi kepada Eda. Semoga solusi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Eda ya. Iya Ibu. Apakah Eda mau keluar atau masih di sini? Sudah kebetulan sudah mau jamnya juga Ibu. Terima kasih Eda ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu izin pamit. Ya, Bu.